Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Rohmat, absen 37 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal SBMPTN mata pelajaran matematika minat. Oke, di sini ada soal SBMPTN Matematika tahun 2018, materi tentang polinomial teori masisa. Di sini soalnya adalah sisa pembagian PX sama dengan X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C oleh X plus 3 adalah 2. Jika PX habis dibagi oleh X plus 1 dan X min 1, maka nilai dari A ditambah 2B dikurang 3C adalah... Oke, jadi kalau untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus mengetahui nilai masing-masing dari A, B, dan C-nya. Nah, gimana caranya kita mencari nilai A, B, dan C? Berarti kita harus mengetahui persamaan. Nah, untuk mengetahui persamaan tersebut kita harus mensubstitusikan polinomial yang sudah diketahui di soal. Di sini kan diketahui polinomial X sama dengan X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus BX plus C oleh X plus 3 adalah 2. Nah, di sini diketahui sisa pembagiannya adalah 2, berarti sama dengannya 2. Terus di sini X plus 3, kalau misalnya kita jadikan sama dengan 0, berarti X plus 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 3. Oke. Setelah itu kita tulis di sini, berarti X-nya sama dengan min 3. Berarti kalau kita mau substitusikan P dalam kurung min 3 sama dengan 2. Nah, kenapa sama dengan 2? Karena sisa pembagiannya adalah 2. Lalu kita masukkan lagi deh soal polinomialnya. P min 3 sama dengan X2 ditambah BX ditambah C. Lalu di bawahnya baru kita ganti X-nya menjadi min 3. Jadi min 3 pangkat 3 ditambah A dalam kurung X-nya kita ganti jadi min 3 pangkat 2 ditambah B dalam kurung min 3 ditambah C. Oh iya, ini kurang 2 sama dengan 2, ini sama dengan 2. Nah, min 3 pangkat 3 adalah min 27 ditambah A dikali min 3 dipangkatkan 2, berarti jadinya 9A. Lalu B dikali min 3 jadinya min 3B. Lalu turun C sama dengan 2. Lalu di sini kalau misalnya min 27-nya itu berpindah ruas ke kanan, berarti kan berbeda juga ya tandanya, jadinya 9A min 3B ditambah C sama dengan 2 ditambah 27. Nah, jadi di sini 9A min 3B ditambah C sama dengan 29. Nah, baru dapat nih persamaan yang pertama. Selanjutnya langkah kedua di soal diketahui jika PX habis dibagi oleh X plus 1. Nah, habis dibagi ini berarti sisanya itu adalah 0 gitu. Oleh X plus 1. Nah, kalau misalnya X plus 1 ini disama dengan 0, berarti jadinya X plus 1 sama dengan 0, jadinya X sama dengan min 1. Tuh. Sama kayak langkah pertama, jadinya kita tulis dulu X sama dengan min 1. Nah, terus jadinya polinomial X-nya kita jadi min 1-in. Terus kita tulis lagi soalnya X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 2. Terus kita substitusiin lagi. Min 1 pangkat 3 ditambah A, X-nya diganti jadi min 1 pangkat 2 ditambah B, X-nya diganti jadi min 1 tambah C sama, ini diganti karena habis dibagi jadinya 0. Ini juga sama dengan 0, bukan sama dengan 2 lagi. Lalu di bawahnya min 1 di pangkat 3 adalah min 1. Lalu ditambah A dikali min 1 pangkat 2 jadinya tetap A ya. Lalu dikurang B.
karena B dikali min 1 itu jadinya min B, ditambah C sama dengan 0. Lalu min 1-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadinya A min B ditambah C sama dengan 1. Nah, jadilah persamaan kedua. Langkah ketiga, jika PX habis dibagi oleh X min 1. Nah, X min 1 ini kalau disamadengankan menjadi X min 1 disamadengankan dengan 0, maka menjadi X sama dengan 1. Oke, terus kita lakuin lagi kayak langkah sebelumnya, jadinya X sama dengan 1. P dalam kurung 1. Kita tulis ulang lagi soalnya. X pangkat 3 plus AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 karena habis dibagi. Lalu baru deh kita substitusikan. 1 pangkat 3 ditambah A, X-nya diganti jadi 1 pangkat 2 ditambah B, X-nya diganti jadi 1 plus C sama dengan 0. Maka jadinya 1 ditambah A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Satunya yang ini dipindah ruaskan ke kanan. Jadinya A plus B plus C sama dengan min 1, dan jadilah persamaan ketiga. Langkah keempat, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kenapa kita harus mengeliminasi? Karena siapa tahu di langkah ini kita sudah mendapatkan nilai masing-masing dari A, B, atau C, atau mungkin bisa jadi kita akan menambah persamaan. Jadi yang langkah keempat adalah eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 itu kan 9A min 3B plus C sama dengan 29. Terus persamaan kedua itu A min B plus C sama dengan 1. Kita kurang. 9A dikurang A, berarti jadinya 8A. Min 3B dikurang min B, jadinya min 2B. C dikurang C, jadinya kan 0, atau udah habis ya, jadi kita coret. Nah, 29 dikurang 1, jadinya 28. Nah, dari 8A min 2B sama dengan 28 ini kita bisa perkecil dengan dibagi 2. Jadi ini dibagi 2. Jadinya adalah 4A min B sama dengan 14. Maka terjadilah persamaan keempat. Oke, langkah kelima kita akan mencoba mengeliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Langkah kelima, eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Persamaan kedua itu adalah A min B plus C sama dengan 1, dan persamaan ketiga adalah A plus B plus C sama dengan min 1. Dikurang A dikurang A, habis ya, jadi dicoret. Min B dikurang plus B itu adalah min 2B. C dikurang C dicoret. 1 dikurang min 1 jadinya 2. Nah, di sini ketahuan deh. Nilai dari B adalah min 1. Ke-6 kita akan mencoba substitusi B ke persamaan 4. Kenapa ke persamaan 4? Kenapa enggak ke persamaan yang 1, 2, 3? Karena persamaan 4 itu yang ini cuma ada 2 variabel, jadi akan lebih mudah untuk mengetahui nilai dari A gitu. Oke. Langkah ke-6, substitusi B sama dengan min 1 ke persamaan 4. Di sini kita tulis dulu persamaan 4 itu 4A min B sama dengan 14. Nah, baru deh kita masukin 4A min B. B-nya kan udah diketahui ya, min 1, jadinya min 1 sama dengan 14.
4A, min ketemu min kan jadinya plus ya, plus 1 sama dengan 14. Nah 4A plus 1-nya pindah ruas nih ke kanan, jadinya 14 min 1. 4A sama dengan 13, jadi A-nya adalah 13/4. Langkah ketujuh, kita substitusi lagi B dan A ke persamaan kedua. Kenapa ke persamaan kedua? Karena di persamaan kedua ini tuh lebih gampang untuk dihitungnya. Kalau misalnya ke persamaan satu itu karena ada 9 sama min 3, jadi akan banyak waktu buat menghitungnya gitu. Nah, di sini kita tulis substitusi B sama dengan min 1 dan A sama dengan 13/4 ke persamaan kedua. Oke. Nah, di sini kita tulis dulu persamaan keduanya adalah A min B plus C sama dengan 1. Baru deh kita masukkan angkanya. A itu kan 13/4 min 1 ditambah C sama dengan 1. Lalu di sini 13/4 min ketemu min adalah plus 1 plus C sama dengan 1. Nah, di sini kan kalau misalnya plus 1 dipindahkan ke kanan itu jadinya min 1 dan bakal habis kalau 1 min 1, maka dari awal langsung dicoret aja. Jadinya 13/4 ditambah C sama dengan 0. Nah, jadinya C sama dengan min 13/4 gitu. Ketemu nih C-nya sama dengan min 13/4. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, langkah 8, kita baru menghitung yang ditanyakan, yaitu A plus 2B min 3C itu berapa. Kita tulis dulu A plus 2B min 3C. Nah, A itu kan udah diketahui ya, 13/4 ditambah 2, B-nya itu min 1, min 3, C-nya adalah min 13/4. Oke, lalu di sini 13/4 min 2, kenapa min 2? Karena 2 dikali min 1 itu jadinya min 2, dan min 3 dikali min 13/4 itu adalah plus 39/4. Lalu di sini kita langsung menjumlahkan aja 13/4 ditambah 39/4 ya, jadinya 52/4 dikurang 2. Nah, 52/4 ini tuh bisa dikecilin, jadinya 13. Jadinya 13 dikurang 2. Nah, hasilnya adalah 11. Maka dari soal ini maka dapatlah jawabannya, yaitu 11. Jadi yang benar adalah opsi B. Oke. Semoga mudah dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.